Kok kakak cuma dengar suara satu orang ya? Ayo kita mau lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes. Ayo adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Jangan ada yang sambil makan. Jangan ada yang ganggu kakak adiknya. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi dalam menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, ada yang tahu hari ini temanya tentang apa? Coba jawab. Hari ini temanya tentang apa ya? Oke, tadi kita sudah nyanyikan. Nah, sekarang kita nyanyi sekali lagi ya. Betapa lebarnya, panjangnya, dalamnya kasih Tuhan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamnya, dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Nah, hari ini kita akan belajar betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, dan betapa panjangnya kasih Tuhan adik-adik. Mari adik-adik siapkan kehidupan adik-adik, diri adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab kasih Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, selalu menyertai kehidupan kita. Mari adik-adik tutup matanya, lipat tangannya. Tidak ada yang ganggu adiknya seperti kata Kak Jocelyn, tidak ada yang makan seperti tadi Kak Jocelyn bilang. Mari kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Nah, mari adik-adik mencantumkan nama kelasnya juga, karena hari ini kita akan pisah kelas. Yuk kita akan berdoa Bapa kami. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi jahat, sebab Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita menyatakan lagu ini. Telah kulihat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, pengorbanan Tuhan yang luar biasa, yang tak pernah meninggalkan kehidupan kita adik-adik. Kita menyatakan lagu ini bersama-sama. Telah kulihat kasih-Mu, kau menderita, gantikanku dengan darah-Mu, kau selamatkanku dengan darah-Mu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katanya nyatakan lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita, gantikanku dengan darah-Mu, kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Katakan terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan terlalu besar
menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan yang mau percaya bahwa pengorbanan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau sambut Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kami. Dan kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau merasakan dan menerima kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan Amin. Amin. Kakak cuma dengar satu orang doang yang ngomong. Coba katakan amin adik-adik. Amin. Kakak baru dengar suara adik-adik. Yuk adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Karena kasih Tuhan itu tak akan beranjak dari kehidupan kita. Kita menyatakan biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Lagi demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Kakak mau lihat adik-adik beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beri lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Coba adik-adik katakan Yesus 3 kali. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Untuk semuanya. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Beri tepuk tangan Tuhan. Kita menyatakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Katakan Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar adik-adik. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan lagi, bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan namanya. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita mau buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama
Angkat tangan lagi adik-adik, katakan nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Katakan lagi nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Serukan lagi nama Yesus 3 kali. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik, boleh silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan, kami bersuka karena Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Kami senang Tuhan selalu bersama-sama dalam kehidupan kami. Kita mau bersyukur atas kasih-Nya Tuhan. Katakan sama-sama adik-adik. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu, tak akan ku ragu atas rencana di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, di dalam hidup. Katakan takkan ku ragu atas rencana-Mu, tak akan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku, untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku, takkan pernah Kau meninggalkanku. Katakan ku kan menari,
Katakan terima kasih Tuhan. Tuhan baik, adik-adik. Katakan terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, ucapkan terima kasih. Keluarkan suara adik-adik. Keluarkan ucapan syukur. Menyembah Tuhan. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik. Kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Kasih setia Tuhan sempurna bagi kehidupan kita adik-adik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Tutup matamu, lipat tanganmu, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah datang kepada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi telinga kami, urapi hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengar dan apa yang kami lihat Tuhan, firman-Mu Tuhan terus memberkati setiap kehidupan kami. Dan kami mau lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak yang taat, kami mau menjadi anak yang dengar-dengaran, terutama pada firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan dan juga urapi kakak yang akan membawakan firman-Mu. Semuanya Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin adik-adik. Boleh silakan duduk adik-adik, kita akan dengarkan pengumuman. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Jocelyn. Sekarang kakak mau bacain pengumuman untuk minggu depan. Kita simak baik ya. Minggu depan, ibadah gereja anak akan kembali diadakan pada tanggal 13 Maret 2022, jam 11 siang hingga selesai. Nanti kita akan pisah kelas ya, kelas Joy dan Hope oleh Kak Jenny dan kelas Faith, Love, dan Holy dengan Kak. Selanjutnya, untuk adik-adik yang mau persembahan pujian, atau hafalan atau kesaksian, dan juga butuh dengan dukungan permohonan doa, bisa menghubungi Kak Sansan dan Kak Silvi dengan nomor yang ada di layar ya. Adik-adik boleh screenshot. Selanjutnya, kita juga mau terus berdoa dan berpuasa bersama-sama yang dilakukan setiap hari Kamis, dimulai dari Rabu malam jam 10 hingga dengan Kamis besoknya jam 3 sore. Selanjutnya, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memberikan persembahan. Bagi adik-adik yang juga rindu untuk memberikan persembahan, boleh meminta tolong kakaknya atau mama papanya untuk mentransfer dengan nomor rekening yang ada di layar atas nama kakaknya. Adik-adik boleh screenshot juga yang ini ya. Di masa pandemi sekarang ini, kakak juga nggak jemu-jemu nih, mau ngingatin adik-adik untuk terus menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, mencuci tangan dengan air dan sabun, makan yang sehat, minum vitamin, dan tidur yang cukup ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Selanjutnya, kita juga mau terus berdoa untuk keluarga kita, teman-teman kita, untuk Indonesia, dan untuk Jakarta. Dan jangan lupa untuk terus baca Alkitab ya adik-adik. Terima kasih untuk pengumuman hari ini. Terima kasih Kak Jocelyn untuk membawakan pengumuman hari-hari ini. Semuanya sudah mengerti pengumumannya? Yang sudah mengerti katakan oke. Oke. Nah, hari ini, terima kasih adik-adik. Sebelum kita pisah kelas, ya, dimohon adik-adik mencantumkan nama kelasnya. Oke, mencantumkan nama kelasnya. Boleh dari sekarang dicantumkan namanya. Di sini yang belum dicantumkan itu Davin, Owen, siapa lagi yang belum di sini yang belum mencantumkan namanya? Dailin, ya. Coba dicantumkan kelasnya, kelas Dailin, kelas Faith,
kelas Hope, ayo dicantumkan. Terus Owen kelas P, Apin kelas Hope, boleh dicantumkan. Kakak kasih waktu semuanya untuk mencantumkan. Dan kalau boleh kakak-kakaknya juga untuk mencantumkan kelasnya di mana kakak-kakaknya ditempatkan. Oke? Nah, sekarang kita akan pisah kelas. Sudah semua, Kak Natalia? Sudah ya. Kita akan pisah kelas. Kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang mau Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Kakak hitung 1-3, kita akan pisah kelas. 1, 2, dan 3. Oke adik-adik, kita sambil tunggu teman-temannya semuanya untuk masuk. Mari siapkan Alkitabnya. Kita mau dengarkan sungguh-sungguh apa sih yang mau disampaikan oleh Kak Beni. Sudah semua masuk? Apakah sudah semua masuk? Sudah ya. Oke, Daniel sama Fania sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhannya ya. Boleh semuanya di-unmute. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Shalom semuanya. Shalom, Kenneth, Christopher, shalom. Semuanya, shalom. Oke. Selamat juga buat adik-adik yang naik kelas di kelas yang baru. Nah, buat adik-adik yang masih tetap di kelasnya tidak apa ya, kita mau dengarkan firman. Kayaknya ada yang kurang Ya. satu. Kayaknya ada yang kurang satu deh. Oke, boleh di-unmute semuanya? Ini ada yang kurang satu deh, Kak. Kurang apa? Ada yang kurang satu. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kakaknya yang akan melihat ya. Kenneth, boleh di-unmute? Udah Ya, boleh di-mute? Di-mute ya, thank you. Semuanya di-mute ya? Oke, boleh. Silakan, Kak. Halo, shalom adik-adik. Kita ketemu lagi dengan saya, Kak Beben. Yuk kita sama-sama saat ini kita mau belajar dan merenungkan firman Tuhan gitu loh adik-adik. Saat ini kita mau belajar memahami kasih Kristus gitu. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah ketika saya mendapatkan bahan ini, saya bertanya gitu loh adik-adik, kepada diri saya sendiri, seberapa dalam sih saya memahami kasih Kristus gitu loh. Kalau saya boleh sampaikan, kasih Kristus itu begitu luar biasa, ya. Begitu besar, begitu dalam, begitu luas. Kasihnya Tuhan itu tak terbatas gitu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah seberapa besar sih kita mengenal pribadi Tuhan gitu. Seberapa dekat kita mengenal Tuhan. Nah, ini ada hubungannya dengan kita memahami kasih Kristus. Yuk kita sama-sama mau belajar, kita mau buka ayat firman Tuhan pada saat ini, Efesus 3 ayat 18, dan ini akan menjadi ayat hafalan kita juga ya adik-adik ya. Saya bacakan. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Jadi sebenarnya bisa nggak sih kita mengukur kasihnya Tuhan gitu? Kalau di sini dikatakan betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya, tapi tidak ada skalanya berapa kali berapa dan panjang kali lebar dan isinya tidak dicantumkan secara pasti gitu ya. Nah kalau di dunia ini mungkin kita bisa menghitung gitu loh. Kita mungkin bisa menghitung berapa luas tanah, berapa luas gedung, bahkan astronot sendiri kalau misalnya dia mau ke bulan katakan,
dia harus mengukur dulu tuh berapa derajat lintangnya, seperti apa kondisi astronotnya, dan pesawat yang ditempuh seperti apa, apakah ini kurang lebih bisa, dia akan hitung secara detail gitu lah. Jadi, kalau tidak, wah dia bisa nyasar ya. Rencananya mau tujuannya ke bulan, mungkin bisa ke Mars kali. Yang yang pasti semuanya itu kurang hampir semuanya bisa dihitung, adik. Tapi kasih Tuhan itu begitu luar biasa, begitu besar gitu. Nah, sekarang kita mau belajar kasih Tuhan tuh seperti apa sih? Yang pertama adalah tidak berubah. Gitu. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan itu tidak berubah. Artinya apa sih adik? Artinya kasih Tuhan itu mengalir terus-menerus, tiada berhenti sampai selama-lamanya. Sebab kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu ada di Mazmur 117 ayat 2. Artinya Tuhan itu mengasihi kita tidak pernah berubah. Mungkin kalau manusia itu terbatas ya adik-adik. Mungkin saat ini kalau lagi senang, wah kasihnya besar banget. Misalnya kayak papa mama misalnya, kalau lagi senang banget, lagi sayang-sayangnya misalnya, waduh kasihnya bisa lebih. Cuman kalau lagi jutek atau lagi kesel, oh, mungkin rada berkurang gitu ya, mungkin gitu loh. Nah, artinya kasih manusia itu masih ada batas, masih terbatas. Tapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi tetap sama gitu. Kalau Tuhan Yesus begitu sayang sama kita, begitu mengasihi kita, dia juga tidak pernah mengurangi kasihnya. Gitu. Percaya deh. Dan saya merasakan kasih Tuhan itu benar-benar tidak pernah berubah sedikit pun. Bahkan dari saat saya masih lahir gitu ya. Dari lahir, saya tumbuh, menjadi besar, remaja, bahkan sampai sekarang gitu. Saya percaya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya, dan kasihnya itu tidak pernah berubah. Saya sangat bersyukur kalau saya juga sudah mengenal Tuhan dari kecil, bahkan dari kandungan mama saya gitu. Artinya saya sangat beruntung, saya sangat berterima kasih karena saya sudah mengenal Tuhan. Yuk adik-adik kita mau belajar lagi ya. Yang pertama adalah tadi tidak berubah. Yang kedua, kasih Tuhan itu adalah sempurna. Sempurna itu berarti perfect, tidak bercacat dan tidak bercelah. Sekarang pertanyaannya, adik-adik ada gak yang bisa mengungkapkan kasih Tuhan itu yang begitu sempurna? Seperti apa sih adik-adik? Bahkan tadi ketika saya ngomong kasih Tuhan itu begitu luas, begitu luar biasa, begitu besar. Bahkan panjang dan lebarnya tidak pernah terukur. Saat itu pun saya merasa saya mengungkapkannya itu belum sempurna gitu. Yang bisa merasakannya itu ya saya sendiri dan adik-adik sendiri. Kalau adik-adik sudah merasakan kasih Tuhan, kalau Tuhan itu begitu baik dan begitu sayang sama kita, itulah yang sempurna. Dan ya mungkin kita tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang terbatas ini adik-adik. Tapi kita bisa merasakan kasih Tuhan itu yang begitu sempurna, begitu perfect gitu ya adik-adiknya. Dan luar biasa gitu. Kalau saya boleh memberikan kesaksian gitu loh, bagaimana Tuhan memimpin kehidupan saya. Yang pertama adalah tentunya di kerjaan gitu ya. Banyak hal yang harus saya hadapi ketika saya bekerja gitu ya. Bahkan seringkali saya berkomunikasi dengan Tuhan. Saya mau mengandalkan Tuhan apapun itu gitu. Bahkan ketika saya merasa susah di dalam setiap pekerjaan saya gitu. Dan bagaimana saya harus menghadapi orang-orang, dan bagaimana saya harus tetap berkomitmen kalau anak-anaknya Tuhan itu harus tetap berbuat baik, harus tetap berbuat benar gitu loh di mata Tuhan. Dan ya adik-adik nanti juga tahu ya kalau misalnya nanti sudah bekerja, banyak sekali orang-orang yang mungkin yang di luar sana yang berkata kalau hal-hal yang mereka anggap biasa, ya katakanlah seperti ya jujur kalau seperti yang korupsi atau segala macam, mungkin mereka anggap biasa gitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan itu tidak baik.
Itu tidak boleh. Dan kita harus tetap berpegang teguh pada Tuhan. Dan mungkin saja ketika kita tetap berpegang teguh pada Tuhan, ketika kita tetap berjalan benar, mungkin saja ada orang-orang yang sirik, mungkin ada aja orang yang tidak suka sama kita. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita boleh merasakan Tuhan yang luar biasa. Kalau sampai saat ini saya ada, itu saya percaya. Kasih Tuhan itu begitu sempurna. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa ya. Nah, yang saya saksikan adalah papa saya terkena COVID-19 ini tahun kemarin, dari sekitar bulan Juni. Papa saya dinyatakan positif, gitu loh, positif COVID. Bahkan nggak cuma papa saya, mama saya juga terkena. Dan untungnya mama saya tuh udah divaksin saat itu. Jadi mama saya tuh bergejalanya ringan, gitu loh. Jadi tetap bisa beraktivitas, tetap bisa menjaga papa saya. Nah, papa saya ini karena belum divaksin. Kenapa belum divaksin? Karena saat itu dia papa saya itu punya penyakit bawaan kayak komorbid ya katanya. Jadi papa saya itu ada gula, sakit gula itu diabetes dan komplikasi dengan darah tinggi, dan kadang sudah menjalar ke jantungnya. Waktu itu lemah, kakinya bengkak. Jadi dokter menyarankan untuk stabilin dulu nih gula darahnya, darah tingginya, jantungnya. Jadi setelah itu stabil, baru papa saya itu boleh divaksin. Tapi selagi berobat untuk darah tingginya, gula darahnya, ternyata papa saya terkena COVID. Dan saat itu kondisinya lemah sekali. Dan saya juga berusaha untuk mencari obat saat itu, dan saat itu juga obatnya susah banget, yang varian Delta khususnya waktu itu ya. Nah, ketika papa saya udah hari kelima puncaknya, itu saya melihat secara manusia saya takut banget, jujur takut banget. Saya pikir secara manusia kayaknya saya takut banget untuk kehilangan papa saya saat itu. Wow, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong papa saya sembuhkan apapun yang terjadi. Saya percaya kehendak Tuhan yang luar biasa gitu. Nah, saat itu saya hanya bisa berdoa dan hanya bisa berserah pada Tuhan. Karena apa? Saat itu kondisi papa saya tuh udah lemas banget, dan kita mau cari rumah sakit juga susah banget saat itu ya. Rame, bahkan sampai di bangsa kayak di lorong-lorong gitu tuh udah penuh sekali, dan susah sekali untuk mencari rumah sakit. Akhirnya kita tetap memutuskan untuk rawat di rumah dengan dipantau terus. Ada mama saya dan segala macam, kita tetap saling kontak gitu ya. Nah, saat itu saya juga berpikir, misalkan nih secara manusia yang terbatas ini gitu kan, misalkan kalau meninggal pun saat itu susah sekali. Kenapa? Karena untuk kremasi aja ngantri, dan harganya itu mahal banget. Untuk dikubur pun juga susah gitu. Saya bingung saat itu. Saya mungkin bisa dikatakan sebagai anak laki-laki yang kedua ya, tapi tetap saya bertanggung jawab gitu ya. Saya takut sekali akan hal-hal itu, dan saya hanya bisa berdoa, dan saya hanya bisa berserah pada Tuhan, dan saya percaya kehendak Tuhan yang terbaik. Nah, ketika balik lagi dulu ya, ketika saya tahu mama saya dan papa saya COVID, saya juga kan ada interaksi dengan mereka gitu ya. Jadi saya pun ngecek gitu ya, ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Saat itu juga begitu pas gitu saya mau tes gitu. Saya saat itu tes antigen gitu. Jadi mau tes antigen itu rame sekali. Banyak banget orang yang terkena COVID saat itu. Dan saya juga bingung saat itu. Saya jujur saat itu cuma pakai masker kain gitu ya adik-adik ya. Saya takut sekali saat itu. Karena apa? Karena di sebelah saya ternyata positif. Begitu saya cek di
di IGD itu juga banyak sekali yang terkena COVID. Aduh, saya takut banget gitu. Dan saat itu saya udah divaksin sekali. Dan saat itu saya pikir, Tuhan, saya hanya bisa berserah pada Tuhan. Tolong saya gitu, apapun hasilnya. Nah, saat itu saya berpikir, misalkan saya positif juga, saya nggak akan pulang ke rumah gitu. Jadi saya pikir biar saya yang kena, tapi jangan sampai istri saya dan anak-anak saya kena gitu. Jadi saya berpikir sampai seperti itu gitu loh. Dan hasilnya keluar nggak berapa lama, dan puji Tuhan saat itu hasilnya adalah negatif. Dan saya bersyukur karena Tuhan itu begitu baik. Pertama, karena Tuhan itu begitu luar biasa. Saya percaya kasih Tuhan itu begitu begitu dahsyat. Saat itu saya pikir kalau Tuhan itu begitu baik. Kalau Tuhan tidak izinkan kamu kena COVID, ya kamu tidak akan kena COVID. Dalam hati saya seperti itu. Tapi sekalipun saya kena COVID, itu mungkin ada rencana Tuhan yang luar biasa gitu. Dan saya percaya kasih Tuhan itu tidak berubah sedikit pun. Saya percaya Tuhan itu luar biasa. Nah, kembali lagi ya ke papa saya di hari kelima sampai ke-7 itu katanya waktu itu puncaknya gitu. Dan saya dalam kondisi takut, stres, apapun itu gitu loh. Akhirnya saya hanya bisa berdoa, saya hanya cuma bisa support gitu, ya memberi makanan, vitamin dan segala macam gitu ke rumah saya secara bergantian sama adik-adik saya gitu. Nah, di hari ke-7, ke-8, ternyata Tuhan tunjukkan gitu kasihnya sekali lagi. Papa saya udah mulai dipulihkan, papa saya mulai sadar, mulai dekat, ngomongnya juga udah mulai normal. Kalau dari puncaknya kemarin tuh udah ngaco banget dan udah gimana ya, seperti hampir kehilangan ingatan atau segala macam gitu. Kondisinya lemes banget. Dan hari ke-8-nya, puji Tuhan, papa saya tuh semakin dipulihkan, dan semakin dipulihkan. Dan akhirnya sembuh. Sampai saat ini, papa saya juga bisa berinteraksi, bisa beraktivitas kembali itu karena kasih Tuhan begitu sempurna. Saya percaya kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Jadi, yuk kita mau lebih lagi mengenal kasih Tuhan. Kita mau lebih lagi mengenal pribadi Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi, Tuhan sudah nyatakan kalau papa saya bisa disembuhkan. Kalau secara manusia itu kayaknya mustahil. Kalau secara manusia, papa belum divaksin gitu. Papa saya punya comorbid, yang tadi saya sampaikan, ya jantung, diabetes, dan darah tinggi gitu. Itu kayaknya mustahil. Dan saya percaya itu adalah campur tangan Tuhan. Dan Tuhan luar biasa gitu. Jadi kasihnya itu begitu sempurna gitu. Bahkan mama saya pun juga pernah mengalami masa-masa kritis gitu. Waktu itu gula darahnya cukup rendah sekali dan dibawa ke ICU. Nah, di ICU juga tidak sadar, mulutnya sampai dikasih corong untuk makan obat. Itu saya lihat kondisi mama saya juga waktu itu parah gitu, ngeri banget. Tapi di sisi lain ternyata itu yang menjadi kesaksian untuk saudara saya. Saudara saya waktu itu menjenguk, melihat gitu ya. Dia melihat kondisi mama saya yang begitu parah saat itu. Nah, katanya, waduh kayaknya ngeri banget ya lihat mama kamu nih. Setelah akhirnya intinya mama saya juga sembuh dan saya percaya itu juga campur tangan Tuhan. Nah, beberapa bulan ternyata diundang dengan saudara saya yang ada merayakan ulang tahun apa. Nah, ini kejadiannya sebelum COVID ya. Nah, dia menjadi kesaksian dia gini ya. Waktu itu dia melihat mama saya yang udah tidak sadarkan diri di ICU. Dan kalau sekarang dia bisa duduk bareng makan satu meja, itu luar biasa. Dia bilang, wah itu karena Tuhan. Dan dia berkata, saya sekarang akan lebih sembuh lagi. Kalau tadinya dia tuh hanya ke gereja ya hanya biasa aja, hanya rutinitas gitu.
kuasa Tuhan bekerja atas mama saya. Dia menjadi anak Tuhan yang luar biasa sekarang. Menjadi anak Tuhan yang lebih lagi gitu. Yuk, jadi kita mau belajar ya adik-adik ya. Nah, yang ketiga kita lanjut ya adik-adik ya. Yang ketiga adalah kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Kita tahu ya adik-adik, kalau bersyarat itu biasanya manusia itu terbatas. Bahkan papa mama juga terbatas gitu loh. Mungkin kalau lagi senang yang tadi saya sampaikan, ya mungkin lebih gitu loh kasihnya. Tapi ada kalanya lagi capek atau segala macam, ya kasihnya tuh berkurang. Bahkan kalau sama teman kita ya, kalau kamu mengasihi saya baru mengasihi kamu gitu kan. Nah, tapi kasih Tuhan itu tidak terbatas. Siapapun kamu gitu, apapun kita gitu, masa lalu kita, mungkin kita adalah orang yang berdosa, tapi Tuhan tidak pernah mensyaratkan siapapun, asal kita datang pada Tuhan, kita mau membuka hati kita. Saya percaya gitu, Tuhan itu begitu luar biasa, dan Tuhan itu memberikan kasihnya itu tanpa syarat, benar-benar tanpa syarat. Kalau Tuhan mau mati buat kita, ya Tuhan tidak mensyaratkan apapun, asal kita percaya. Oke, jadi kasih Tuhan itu benar-benar tidak bersyarat. Saya pernah suatu malam, saya terbang gitu ya. Jujur saat itu saya lapar gitu ya. Mungkin mah saya agak sakit, jadi saya masak Indomie ya dari saya masak mie instan gitu ya. Jadi ketika saya masak mie instan dan saya mulai makan, saya sambil buka YouTube. Jadi buka YouTube itu mendengarkan lagu yang judulnya adalah Sampai Akhir Hidupku. Ini yang dinyanyikan oleh JPCC. Lagunya udah lama ya adik-adik ya. Mungkin kalau adik-adik yang sudah tahu, yang sudah pernah dengar lagu Sampai Akhir Hidupku, ya mungkin ini yang saya benar-benar yang waktu itu saya mendengarnya. Yang pertamanya itu lagu kata-katanya seperti ini adik. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Luar biasa nih. Saat itu saya pikir ya saya kan sudah tahu ya lagu ini dan ya udah lama lah ya lagunya dan masih biasa aja gitu. Tapi yang membuat saya tertegun adalah ketika saya membaca komen-komennya gitu loh. Biasanya kalau di YouTube itu ada komen-komennya ya atas sebuah lagu atau atas sebuah video, biasanya ada komen-komennya gitu. Dan banyak sekali orang yang di luar sana, orang yang belum mengenal Tuhan, sampai dia mengatakan ketika saya mendengar lagu ini, saya merasakan ada sesuatu yang beda. Bahkan dia bilang saya non-Kristen, banyak sekali. Saya merasakan hadirat Tuhan, saya merasakan kasih Tuhan lewat pujian ini. Saya langsung, wow, amazing, luar biasa. Tuhan bisa, bahkan Tuhan bisa lewat pujian menyatakan kasihnya yang luar biasa. Bahkan saya pikir gini, saya yang sudah mengenal Tuhan lebih dulu, jangan sampai mereka yang baru mengenal Tuhan lebih dari saya gitu. Ada kan yang berkata jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terbelakang, yang terbelakang menjadi yang terdahulu gitu. Yuk kita mau lebih lagi mengenal. Nah, dan ada satu lagi saksian pernyataan dari salah satu akun yang membuat saya langsung terharu. Mata saya saat itu berkaca-kaca, jujur. Nah, oh ya sebelumnya kalau tidak sengaja yang punya akun ini saya mohon maaf, saya minta izin dulu untuk sharing di sini ya. Jadi dia berkata seperti ini di komennya dia tulis seperti ini. Saya seorang spiritual ketua Indigo wilayah Jatim. Entah kenapa mendengar lagu ini, setelah saya putar berulang-ulang, hati dan
air mata saya tidak terbendung, meneteskan air mata. Bahkan saya dari keluarga orang non-Kristen. Entah, hati saya, tubuh saya bergetar. Wow, luar biasa ya, deh. Amazing gitu. Tuhan bisa nyatakan kasihnya lewat pujian. Bahkan untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi, dia belum mengenal Tuhan. Jadi, kasih Tuhan itu tidak bersyarat. Bahkan untuk orang yang belum mengenal Tuhan sekalipun. Asal kita mau membuka hati kita. Asal kita mau benar-benar sungguh merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan curahkan kasihnya begitu luar biasa. Jadi, kalau dia seorang indigo, adik-adik tahu ya, indigo itu yang biasanya orang yang punya keahlian atau kemampuan indera keenam katanya. Secara spiritualnya itu dia katanya bisa berkomunikasi, bisa melihat apa yang manusia biasa tidak bisa lihat atau berkomunikasi. Artinya dengan yang lain atau apapun. Jadi dan dia itu ketua loh adik-adik, ketua indigo wilayah Jatim. Arti ketua itu berarti dia mempunyai ilmu yang di atas rata-rata, di atas anggotanya gitu ya. Setuju ya adik-adik? Jadi dia itu ketua, bahkan mengetuai se-Jawa Timur. Wow, kalau dia sampai katakan dia merasakan hadirat Tuhan gitu, hati dan tubuh saya bergetar. Wow, luar biasa. Dan biasanya ada yang komen lagi ya, biarkan, ada yang saya lihat lagi, biarkan roh Tuhan menjamamu dan biarkan Tuhan memberikan kasihnya kepada kamu dan sebagainya. Nah, selang berapa bulan, yang mungkin saya nggak terlalu lihat lagi, tapi saya jadi penasaran gitu sama yang punya akun ini. Saya melihat akun ini, dan begitu saya melihat akunnya, wow, tentunya jujur serem banget. Jadi punya kayak boneka yang serem-serem gitu, nampaknya dia bisa berkomunikasi dan bisa taruh di tempat-tempat rumahnya dan katanya bisa menjadi segala macamnya gitu. Tapi ketika dia mendengar lagu ini, Tuhan menjadi, dia merasakan ada sesuatu yang beda. Itulah kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang tanpa bersyarat. Kasih Tuhan tidak berubah, sempurna dan tanpa syarat. Luar biasa. Dan beberapa bulan kemudian saya lihat lagi komen balas sama dia juga. Saya nggak katakan akunnya secara pasti ya adik-adik. Jadi dia bilang gini adik, saya menerima Yesus sebagai juru selamatku, meskipun saya harus menerima penolakan dari keluarga, dan hari Minggu saya akan mencari gereja di mana saya bisa dibaptis. Doakan saya ya. Amin. Wow. Satu kesaksian yang luar biasa saya dari seorang ketua indigo spiritual di Jawa Timur. Dia menjadi anak Tuhan. Dia mau dibaptis bahkan. Dia mau mencari Tuhan. Karena apa? Karena dia sendiri merasakan kasih Tuhan itu yang begitu luar biasa. Dia merasakan kasih Tuhan itu yang begitu sempurna. Tidak pernah berubah. Saya merasakan juga kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan Tuhan Tuhan tuh baik banget gitu. Bahkan di saat saya tidak baik, Tuhan tetap setia. Di saat kadang saya mulai jauh, mulai merasakan suam-suam, tapi Tuhan tegur. Tuhan tegur saya. Mungkin lewat pujian tadi, lewat komen-komen orang-orang yang tadi gitu, yang baru mengenal Tuhan, yang non Kristian dan yang belum mengenal sebelumnya.
Dan saya bersyukur, saya sangat bersyukur kalau Tuhan mengingatkan saya kembali. Jadi, yuk adik-adik, kita sama-sama yuk kita mau belajar mengenai kasih Tuhan lebih lagi. Kita mau mengenal pribadi Tuhan lebih dalam lagi. Karena saya percaya dan yakin kalau Tuhan itu begitu sayang sama adik-adik, dan Tuhan juga sayang sama saya. Tuhan sayang sama kita semua. Apapun kondisi kita, seperti apapun keadaan kita, Tuhan itu luar biasa. Ketika kita mau berserah pada Tuhan, percaya kasih Tuhan itu begitu sempurna. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun juga yang ada di dalam dunia ini, tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan. Setuju ya? Bahkan tubuh apapun itu gitu loh. Kasih Tuhan itu begitu sempurna, tidak ada yang dapat memisahkannya. Bahkan kita ketika harus menderita apa segala macam, bahkan Petrus yang pernah menyangkal Tuhan, akhirnya dia bertobat dan dia dipanggil Tuhan secara luar biasa. Dan Petrus pun juga pernah ditanya sama Tuhan. Dia saat itu sudah menjadi murid Tuhan Yesus ya. Jadi ditanya sama Tuhan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kedua kali Tuhan bertanya, Petrus, engkau mengasihi aku? Ya, sampai ketiga kali Tuhan bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Luar biasa. Jadi pernyataan Petrus saat itu, ya ketika dia menyatakan, aku mengasihi engkau. Tapi ketika Tuhan Yesus disalib, dia menyangkal gitu ya. Tapi nggak sampai di situ tuh, Petrus akhirnya bertobat, dia mengakui bahwa Tuhan itu begitu, kalau Tuhan itu begitu sayang sama dia. Akhirnya dia bertobat dan dipakai Tuhan secara luar biasa gitu. Kita tahu kisah Petrus luar biasa. Dan kita juga mau menjadi pribadi yang baik. Kita mau dipakai Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak. Oke, adik-adik. Jadi, yuk kita yang sudah mengenal Tuhan, kita mau lebih lagi. Jangan sampai kita yang terdahulu menjadi belakang. Kita belakang, jangan sampai. Yuk kita sama-sama saling mau berlomba, kita mau saling berpegangan tangan, kita mau tetap kepada kasih Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhan selalu mengasihi kita. Luar biasa ya. Oke, firman Tuhan sampai di sini. Dan saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan. Dan biarlah kita mau tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Dan percaya Tuhan selalu mengasihi kita. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Dan kita akan ketemu kembali ya adik-adiknya. Dan semoga pandemi ini kiranya cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka nantinya. Oke adik-adik ya. Oke, Tuhan berkati kita semua. Amin. Boleh silakan Kak Anton. Oke adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan hari ini bahwa kita belajar memahami kasih Kristus dalam kehidupan kita. Maka hari ini kita declare ya, kita menyatakan bahwa sama-sama yang pertama ialah Tuhan mengasihi saya. Lalu yang kedua, Tuhan mengasihi kamu dan Tuhan mengasihi kita semua. Ayo kita akan nyatakan bersama, yuk. Buka suaranya ya. Pertama, Tuhan mengasihi saya. Kedua, Tuhan mengasihi kamu. Ketiga, Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Oke, yuk kita nggak akan lama-lama. Kita akan berdoa ya, tiga-tiga. Oke. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kesempatan hari ini kami belajar memahami kasih Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Lebih lagi Tuhan, biarlah kami mengalami kasih Kristus hari demi hari. Kalau Tuhan telah tolong kami dulu,
Tuhan juga akan menolong kami yang akan datang, Tuhan. Kami yang percaya, Tuhan, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Hari demi hari kami sangat semenuh Tangan-Mu, Tuhan. Dalam sekolah kami, Engkau sertai dan berikan mereka kebijaksanaan pada kami semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu saja, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Firman-Mu ini berbuah-buah untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan semuanya, kehidupan kami dalam tangan-Mu, orang tua kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Pilihan-Mu sempurna bagi keluarga kami semuanya, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada adik-adik, kita angkat tangan semua. Ya, ada kalian boleh untuk doa berkat. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menyinari wajahnya kepada adik-adik dan memberikan adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik dan memberikan damai sejahtera. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Baptislah mereka atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan buat berhasil apa yang ada dikerjakan. Dan adik-adik setia sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayo sekali lagi kita katakan, Tuhan berkati. Tuhan Yesus mengasihi saya, Tuhan Yesus mengasihi kamu, dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Oke, kita akan foto bersama. Oke adik-adik, kita akan berfoto bersama. Boleh dibuka kameranya. Pas Hasan hitung 1-3 ya. Kak Hasan 2 kali ya. Sebentar. Sebentar ya adik-adik. Sebentar ya. Oke. Kak Hasan hitung yang pertama. 1, 2, 3. Oke, Kak Hasan sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke adik-adik, sekian ibadah hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Ingat, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi kamu, dan Tuhan mengasihi kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik.